Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 431. Melanjutkan cerita sebelumnya. Keratua mendengarkan perintah. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam. Bawahan ada di sini. Kera pembunuh terbang keluar dari menara suci yang indah dan keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Itu telah berada di menara selama beberapa hari, dan sekarang cederanya telah pulih 30%. Setelah menerima perintah, dia tiba-tiba melihat ke belakang, mengayunkan tinju besar ke arah para murid, dan segera berlutut di depan Tan Yun. Patriark telah menjadikanmu leluhur besar dari klan binatang buas, kata Tan Yun. Terima kasih Tuan, berkata sambil tersenyum. Segera, Tan Yun memandang semua pejabat dan murid tingkat tinggi dan berkata dengan suara keras, pemimpin klan ini memberikan singa naga emas sebagai leluhur kedua dari keluarga binatang, dan Moer sebagai leluhur ketiga. Gabungkan 8 monster yang masih berkultivasi dalam gulungan binatang roh ruang waktu ke dalam divisi keluarga binatang. Apakah kalian mendengar dengan jelas? Setelah mendengar ini, semua pejabat senior dan murid berkata serempak, dengarkan dengan jelas. Bagus, Tan Yun mengangguk puas. Ying, ada 1.600 orang tingkat tinggi di sekte kami. Orang-orang tingkat tinggi di gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi dan gerbang suci telah dieksekusi. Selain kepala jasa, binatang dan formasi, kepala 8 divisi lainnya telah ditaklukkan. Selanjutnya, Anda akan menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk mengambil posisi kosong ini dan posisi kosong lainnya. Ada juga gudang batu roah. Kamu juga yang bertanggung jawab. Setelah kamu menangani semua hal ini dalam 3 hari, kamu akan terus retret. Mendengar pidato itu, Tuoba Yingying membungkuk dan berkata, bawahan mengerti. Oke, Tan Yun mengangguk dan menatap Dan Taeyu dan berkata, kakek, Yuner dan Yingying berlatih dan tingkatkan kekuatan mereka untuk menghadapi musuh berikutnya. Tolong bantu jaga sekte. Tidak masalah, aku sudah tua. Aku bisa membantumu. Aku tidak akan menolak. Dan Taeyu tersenyum. Pada titik ini, dia hanya bisa menerima keberadaan keluarga binatang buas. Tan Yun tersenyum dan segera menatap Feng Yun dan Feng Qingcheng dan berkata, Feng Tua dan Feng Qingcheng, ikut aku. Kakek, datang ke sini juga. Setelah itu, Tan Yun masuk ke istana surga, dan Dan Taeyu mengikuti. Qingcheng, sepertinya Tan Yun akan membicarakan pernikahanmu dengannya. Feng Yun, yang menahan rasa sakit, berkhotbah kepada Feng Qingcheng. Aku tidak setuju untuk menikah dengannya. Setelah suara sunyi Feng Qingcheng, dia dan Feng Yun membubung ke langit dan pergi ke dalam istana surgawi. Pintu istana tertutup perlahan. Saat ini, di alun-alun Tiamong, Tuoba Yingying pertama-tama memerintahkan murid-muridnya untuk membersihkan darah dan tubuh mata-mata di alun-alun Tiamong. Kemudian, lebih dari 4.800 diaken, penatua dan kepala 4 pintu luar, dalam, abadi dan suci dipanggil bersama untuk mendengarkan siapa yang direkomendasikan oleh orang-orang, dan kemudian Tuoba Yingying membuat pilihan terakhir. Di istana surgawi yang begitu besar. Tuan, apa yang ingin Anda lakukan dengan bawahan dan Qingcheng? Feng Yun bertanya sambil tersenyum. Dia masih berharap Tan Yun berinisiatif untuk melamar cicitnya. Ketika kakeknya bertanya pada Tan Yun, Feng Qingcheng menatap Tan Yun dengan dingin. Dia membenci Tan Yun karena menodai dirinya sendiri lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia bertanya pada dirinya sendiri berkali-kali, apakah Tan Yun luar biasa? Jawabannya tidak bisa dihindari, tapi dia tidak bisa menerima kesalahan yang dilakukan Tan Yun pada dirinya sendiri. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Feng Qingcheng memandang Tan Yun, tampak hormat, tetapi kata-katanya penuh dengan dingin. Tuan, jika Anda melamar leluhur saya, Anda akan dibebaskan. Bawahan mengakui bahwa Anda adalah orang yang paling cakap yang pernah saya lihat. Jika Anda tidak mencemarkan bawahan,
bawahan mungkin setuju untuk menikah dengan Anda. Baru saja, bawahan tidak akan pernah berjanji atau memaafkanmu. Sebelum suara Feng Qingcheng jatuh, Feng Yun berkata dengan wajah tua, "Qingcheng, tutup mulut. Gaozu, kamu tidak perlu mengatakannya." Qingcheng telah mengambil keputusan. Feng Qingcheng memandang Feng Yun dan berkata dengan tegas, Kamu sangat marah padaku." Feng Yun terdiam. Setelah batuk beberapa kali, dia memandang Tan Yun dan berkata dengan nada meminta maaf, "Patriark, Qingcheng tidak masuk akal. Jangan pedulikan dia." "Ya." Tan Yun tersenyum dan mengangguk, lalu membuang senyumnya. Kalimat berikutnya tiba-tiba mengubah wajah Feng Yun dan Feng Qingcheng. "Feng tua, ayo katakan yang sebenarnya." Tan Yun menarik napas dalam-dalam. "Aku tahu kamu bukan hanya mata-mata keluarga Feng, tetapi juga ayah Feng Xiaotian, patriark klan Feng, dan kamu patriark lama klan Feng. Qingcheng adalah putri keluarga Feng." Di mata keruh Feng Yun, rasa dingin meledak. Pedang terbang keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Sambil memegang pedang di tenggorokan Tan Yun, dia meraung dengan marah, "Aku mengerti. Kamu tidak pernah berpikir untuk menikahi Qingcheng. Tan Yun, kamu sangat jahat. Kamu telah menggunakan kami untuk menunda-nunda. Dan kamu membiarkan aku membantumu menenangkan perselisihan sipil." Dan Feng Qingcheng seperti musuh besar, menawarkan pedang terbang. "Lepaskan Yuner." Dan Taiyu berteriak dengan marah. "Kakek, jangan khawatir, biarkan Yuner dan Feng tua mengobrol." Tan Yun melirik dan Taiyu ke samping, lalu melirik ujung pedang di lehernya, tersenyum melihat ekspresi gugup Feng Yun berkata, "Feng tua, kamu pernah menjadi pemimpin sebuah klan. Dengan sepengetahuanmu, kamu seharusnya bisa menebak bahwa jika Tan Yun ingin membunuhmu, kamu, Qingcheng dan semua mata-mata Feng di barisanmu baru saja mati di alun-alun Tiangong. Dengan kata lain, ketika leluhur agung dari 8 divisi dan leluhur memberontak, Anda juga menyerang Huang Fu Sengzong kami, dan Anda sudah mati pada saat itu. Sekarang saya mengundang Anda masuk, hanya untuk berbicara dari hati ke hati dengan Anda berdua. Apakah Anda pikir Anda harus melepaskan pedang Anda? Bagaimana menurut Anda?" Berbicara di sini, nada bicara Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin. "Aku paling tidak menyukai dalam hidupku. Aku ditusuk dengan pedang." Setelah mendengar ini, wajah Feng Yun sangat marah. Ketika dia melepaskan pedangnya, Feng Qingcheng menangis dan berkata dengan marah, "Kamu tahu kami adalah mata-mata. Saya dapat mengerti bahwa kamu menggunakan kami. Tapi kamu seharusnya tidak merusak kepolosanku malam itu dan menggunakan pernikahan sebagai alasan. Kamu begitu kejam sehingga aku akan membunuhmu." "Wah." Feng Qingcheng menikam dada Tan Yun seperti kilat. "Kapan?" Dengan suara nyaring, Tan Yun dengan cepat menjulurkan 2 jari dari tangan kirinya, dan dengan kuat menjepit ujung pedang yang tertusuk. Dia memandang Feng Qingcheng dengan tenang, dan berkata, "Alasan mengapa aku tidak membunuhmu hari ini bukan karena leluhurmu yang tinggi membantu Huang Fu Sengzongku membunuh mata-mata dan pengkhianat lainnya. Kamu harus bersyukur bahwa aku menggunakanmu untuk membantuku membunuh musuh hari ini, dan juga menggunakan leluhur dan garis keturunanmu, sehingga seluruh pasukan tidak akan dihancurkan." "Feng Qingcheng, apakah kamu percaya atau tidak? Apakah kamu mengatakan aku licik atau tidak? Kamu harus mendengarkanku dengan jelas. Semua mata-mata klan Feng Anda, jika Anda dan 8 divisi lainnya menyerang Huang Fu Sengzong saya hari ini, hasilnya akan menjadi hasil dari 8 leluhur divisi, dan tidak akan ada tempat untuk dikuburkan." Pada saat ini, Feng Yun buru-buru berkata kepada Feng Qingcheng, "Qingcheng, jangan impulsif." Feng Qingcheng mengabaikan Feng Yun, dia memandang Tan Yun dengan jijik. "Kalau begitu kamu bajingan, kamu memberitahu wanita ini, mengapa kamu tidak membunuh kami?" "Sampah." Tan Yun mengerutkan kening. "Aku tidak peduli padamu, seorang wanita dengan dada besar dan tidak punya otak. Kamu bajingan bau, kamu menajiskanku, dan kamu mempermalukanku." Mata indah Feng Qingcheng hampir bisa meledak. Tan Yun menutup telinga, dan berkata, "Feng Qingcheng, alasan mengapa aku tidak membunuhmu klan Feng hari ini adalah karena aku tidak ingin berutang budi padamu pada leluhur. 10 tahun yang lalu, kakek saya salah paham bahwa setelah saya membunuh patriark tua, dia ingin membunuh Meng Yi dan Xiao
Feng tua Anda yang mengusulkan untuk menangkap saya hidup-hidup dan membunuh mereka di depan saya yang menyelamatkan hidup mereka. Saya memiliki prinsip saya sebagai seorang pria. Saya harus membalas kebaikan leluhur Anda. Karena itu, Anda masih bisa hidup hari ini. Setelah mendengarkan, Feng Yun menghela nafas dan melihat ke samping ke arah Qing Cheng. Singkirkan pedangnya. Gao Zu punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Tan Yun. Feng Qing Cheng mengambil kembali pedang terbang itu. Tan Yun, ini adalah akhir dari masalah ini. Katakan saja padaku, apa yang akan kamu lakukan dengan orang tua ini dan orang-orang Feng di sekte? Feng Yun siap mati ketika dia berbicara. Dia siap untuk pergi. Begitu Tan Yun akan berurusan dengannya, bahkan jika dia berjuang untuk hidupnya, dia harus bergegas keluar dari istana surgawi, sehingga semua anggota klan Feng tidak akan pernah mati bersama Huang Fu Sengsong. Tuan Feng, sebelum membicarakan ini, saya perlu menjelaskan sesuatu dengan jelas. Tan Yun berkata, menatap Feng Qing Cheng, kamu tidak kehilangan dirimu untukku malam itu. Mendengar itu, Feng Qing Cheng memikirkan darah merah yang jatuh pada saat itu, dan dia menjadi lebih marah. Tan Yun, Feng Qing Cheng, aku belum pernah melihat penjahat tak tahu malu sepertimu. Apakah kamu berani menjadi seorang pria? Apakah kamu masih seorang pria? Tan Yun, kamu terlalu banyak menipu orang. Feng Yun menjadi marah. Hari ini, aku akan mati. Aku akan bertarung denganmu. Tunggu sebentar. Tan Yun juga marah. Dia berteriak pada Feng Yun dengan marah. Dengan cederamu saat ini, aku bisa membunuhmu dalam 3 detik. Sejak aku memanggilmu hari ini, aku memberimu cara untuk hidup. Sebelum aku berubah pikiran, aku menyarankanmu untuk jujur. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang dan membunuh semua mata-mata Feng. Setelah mabuk oleh Tan Yun, Feng Yun dan Feng Qing Cheng berani marah tetapi tidak berbicara, dan akhirnya tenang. Kakek, kamu tinggal di sini bersama Feng tua. Tan Yun berkata, menatap Feng Qing Cheng, masuklah dan aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku tidak mencemarkanmu. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan sedikit suara datang dari dinding. Setelah pintu batu terbuka, Tan Yun melangkah ke ruang rahasia. Feng Qing Cheng memelototi punggung Tan Yun, mengikutinya dan memasuki ruang rahasia. Ledakan. Pintu batu kamar rahasia segera ditutup. Ketika ruang rahasia berjarak 10 kaki, Tan Yun memandang Feng Qing Cheng yang masih menangis, dengan ekspresi muram, apa yang kamu tangisi? Keluhan, penghinaan, betapa konyolnya. Jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang kamu minta padaku malam itu? Tan Yun berkata dengan dingin, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Aku memadatkan gambar ingatan malam itu dan kamu bisa melihatnya dengan jelas. Dengan lambaian tangan kirinya, Tan Yun mengumpulkan gambar dari udara kosong. Dalam gambar, sebuah aula besar tergantung di langit malam. Ketika Feng Qing Cheng menuangkan anggur ke Tan Yun, setetes cairan ekstasi cian di cincin surga dan bumi di antara jari-jarinya jatuh ke gelas anggur Tan Yun. Ketika Feng Qing Cheng memanggang Tan Yun di kursi batu giok, Tan Yun jatuh ke tanah dengan bingung. Ketika dia membungkuk untuk membantu Tan Yun, 2 cangkir anggur roh di atas meja berubah dan mengubah posisi gelas seperti kilat. Ketika dia melihat ini, Feng Qing Cheng melebarkan matanya. Dia menemukan mengapa dia kehilangan kesadaran malam itu. Ternyata Tan Yun menukar anggur roh dengan dirinya sendiri. Kemudian, Feng Qing Cheng melihat ke bawah. Dalam gambar, dia melihat tubuhnya yang halus gemetar, sesak napas, pipi merah, sepasang mata yang indah menatap Tan Yun, penuh keinginan. Kemudian, Feng Qing Cheng melihat dirinya sendiri, bangkit dengan gemetar, melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun, dan mulai menjelajahi Tan Yun dengan kedua tangannya. Pada saat ini, dalam gambar, Tan Yun mencengkram lehernya. Dia mengalami kesulitan bernapas. Karena kesakitan, Tan Yun melakukan teknik mata ilahi. Katakan, apa tujuanmu malam ini? Kenapa kamu ingin memberiku obat? Tan Yun bertanya dalam gambar memori. Feng Qing Cheng tampak kusam dan penuh keinginan untuk membuat siapapun mendidih dengan darah binatang. Gao Zu, saya menyelidiki bahwa Anda sangat protektif terhadap wanita Anda. Jadi Gao Zu memberiku sebotol cairan ekstasi Xiaoyao. Setelah aku memikatmu,
Aku melepas pakaianmu dan mengaturnya sebagai ilusi afinitas kulit denganku sebelum kamu bangun. Pada saat ini, Feng Qingcheng di ruang rahasia melihat bahwa dia mengambil inisiatif untuk duduk di pangkuan Tan Yun di gambar dan mulai merobek rok hitamnya. Katakan, apa tujuannya? Tujuannya agar kamu berpikir bahwa aku telah menjadi wanitamu ketika kamu bangun. Saat itu, aku tidak ingin kamu bertanggung jawab. Aku berpura-pura dipermalukan dan pergi, membuatmu merasa bersalah padaku. Kemudian, di masa depan, Gao Zhu saya akan maju dan membiarkan Anda menjadi anggota keluarga Feng. Jika Anda tidak setuju, Gao Zhu saya akan mengancam Anda dengan hidup saya. Pada saat itu, Anda akan berutang kepada saya, dan dengan kepribadian Anda akan menjadi anggota keluarga Feng saya di bawah rahmat dan kekuatan leluhur tinggi saya. Setelah itu, Huang Fu Shengzong akan menjadi keluarga Feng saya. Jika kamu bisa setia kepada keluarga Feng di masa depan, Gao Zhu ku akan mengolahmu. Jika tidak, singkirkan kamu dan biarkan keluarga Feng mengambil alih Huang Fu Shengzong. Gambarnya ada di sini, dibekukan sementara. Saat ini, di ruang rahasia, wajah Feng Qingcheng pucat dan mengerikan. Tubuhnya yang halus bergetar hebat. Sulit baginya untuk berharap. Saat itu, Tan Yun sudah tahu triknya. Tan Yun mencibir, Feng Qingcheng, kamu terus mengatakan bahwa aku tercela dan tak tahu malu. Tanyakan pada dirimu sendiri siapa yang tercela dan tak tahu malu antara aku dan leluhurmu. Aku mengatakan yang sebenarnya, jika aku tidak keberatan dengan mata-mata lain dan tidak ingin membuat musuh terlalu dini, kalau tidak aku akan membunuhmu malam itu. Demikian pula, leluhur tinggimu tidak bisa hidup sampai sekarang. Sekarang kamu harus tahu bahwa aku telah cukup baik padamu klan Feng. Di hadapan teguran, Feng Qingcheng menggigit bibirnya dengan giginya. Dia menghindari matanya dan tidak berani menatap Tan Yun. Pada saat yang sama, dia merasa bersalah di dalam hatinya, karena semua ini bukan yang dia inginkan, tetapi apa yang diperintahkan leluhurnya. Feng Qingcheng mengepalkan tinjunya, kepalanya tertunduk, dan suaranya seperti nyamuk dan lalat. Ada harapan yang dalam, Tan Yun, apakah kamu benar-benar tidak menggertakku? Apakah kamu membacanya sendiri? Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, dan gambar memori beku asli mulai berkedip. Feng Qingcheng mengangkat kepalanya dengan gemetar, dan pemandangan yang muncul membuat wajahnya sangat merah hingga dia bisa berdarah. Dalam foto itu, Tan Yun yang cukup marah berkata, hari ini kamu mengirim dirimu sendiri ke pintu untuk dipermalukan, maka aku akan membantumu. Kemudian, dia melihat Tan Yun merobek saku perut sutra hitamnya yang melilit dadanya. Dia bangkit dan berjalan ke kamar kerja di lantai 2. Dalam perjalanan, dia kehilangan dirinya sendiri dan ingin mencium Tan Yun berkali-kali. Melihat ini, jantung Feng Qingcheng berdebar kencang, dan pikirannya bingung saat ini. Dia melihat ke bawah dengan gelisah untuk melihat apakah, seperti yang dikatakan Tan Yun, dia tidak membiarkan dirinya kehilangan hal yang paling berharga.